لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد. Tribuners, Anda kembali menyaksikan Tribun Haji on the Spot bersama saya Ilu Devi Sania hanya di Tribun Timur. Tribuners, jamaah haji asal Makassar dan Bone merasa puas dengan layanan di Mekah. Zainal Abidin, jamaah Kloter 2 Embarkasi Makassar, menyebut petugas haji sangat membantu. Dari Madinah sampai Mekah, petugas selalu hadir saat dibutuhkan. Mereka ramah dan siap menolong. Hal senada juga disampaikan Suwarni, jamaah asal Makassar. Beliau mengatakan semua pelayanan baik dan lancar, katanya sambil tersenyum. Keduanya tergabung di Kloter 2 Makassar dan menginap di Hotel Moro Al Alewiyah, wilayah Sektor 3 Dakar Mekah. Sektor 3 ini melayani sekitar 23.000 jamaah, mayoritas dari embarkasi UPG. Saat ini 14.000 jamaah sudah tiba di Mekah, sisanya masih dalam perjalanan. Ketua Sektor 3 Iqbal Ismail mengimbau jamaah untuk banyak beristirahat dan menjaga kesehatan menjelang puncak haji di Arafah. Ia juga menjelaskan jika koper jamaah belum sampai, petugas akan mengantar langsung ke hotel. Untuk layanan kesehatan, Sektor 3 menyediakan 3 klinik satelit, khususnya di Hotel 311 yang menampung 4.500 jamaah. Dan Tribuners, kita sudah terhubung dengan wartawan Tribun Timur yang juga media center haji yang saat ini berada di Mekah, Arab Saudi. Selamat siang rekan Mansur, waktu Indonesia. Selamat pagi, Ilu. Di sini pukul 9 waktu Arab Saudi. Masih pagi, Ilu. Cuaca di sini 33 derajat Celcius. Posisi saat ini saya sementara di kantor urusan haji Indonesia Kota Mekah atau selama operasional haji 2025 ini disebut dengan daerah kerja Mekah, Ilu. Dapat saya sampaikan saat ini 137.000 jamaah haji Indonesia sudah berada di kota Mekah. Jumlah ini sudah berarti 66% dari total 221.000 jamaah haji Indonesia tahun ini sudah berada di kota Mekah. Sisanya masih ada yang berada di Madinah, jumlahnya tidak terlalu signifikan. Sementara sisanya lagi masih berada di tanah air sambil terus diberangkatkan ke Tanah Suci melalui sejumlah embarkasi di tanah air. Demikian, Ilu. Ya, rekan Mansur, untuk kabar dari jamaah asal embarkasi Makassar seperti apa hingga saat ini? Karena kami juga mendapat informasi bahwa ada beberapa jamaah yang kemarin diberangkatkan dan masih ada beberapa jamaah yang akan menyusul diberangkatkan ke Mekah. Ya, baik Tribuners, hari ini Sabtu 24 Mei 2025 ada hari ke-23 operasional haji di Tanah Suci, baik itu di kota Madinah maupun Mekah. Khusus untuk embarkasi Makassar yang melayani 17.000 jamaah haji dari 8 provinsi. Tribuners, dapat saya sampaikan bahwa posisi jamaah Indonesia khususnya embarkasi Makassar itu berada di kawasan sisa kota Mekah. Di daerah Mekah ini berarti Indonesia masuk di sektor 3. Ada 25 hotel yang disiapkan untuk jamaah. Tapi sektor 3 ini tidak hanya melayani embarkasi Makassar, ada 23.000 jamaah nantinya yang berada di sektor ini. Ada gabungan dari embarkasi JKG Jakarta Pondok Gede, ada juga kedatangan dari embarkasi Padang, kemudian Surabaya SUB, ada juga dari Solo atau SOC. Tribuners. Di layar Anda saat ini Anda bisa saksikan ini adalah suasana ketika jamaah haji Indonesia baru saja menunaikan salat Jumat atau salat
maksud saya baru saja menunaikan sholat Jumat kemarin di Hotel Moro Al Alamiyah. Hotel Moro Al Alamiyah ini kapasitasnya 4.300 jamaah haji. Semuanya berasal dari embarkasi Makassar. Kurang lebih 10 kloter ada di hotel ini. Ini suasananya salat Jumat kemarin itu suasananya cukup ramai di hotel mengingat sebelum pelaksanaan Jumat ada sosialisasi intens dari petugas haji Arab Saudi daerah kerja Mekah mengimbau jamaah haji khususnya jamaah haji lansia maupun jamaah haji dengan riwayat kesehatan atau riwayat penyakit tertentu di tanah air untuk tidak memaksakan diri ke Masjidil Haram untuk sholat Jumat mengingat suasana di Masjidil Haram sangat padat Tribuners. Sementara untuk memaksimalkan hal tersebut, jamaah haji Indonesia agar tidak berbondong-bondong ke Masjidil Haram, petugas haji Indonesia membatasi operasional bus salawat yang mengangkut jamaah haji dari hotel ke Masjidil Haram. Biasanya beroperasi 24 jam. Kemarin Jumat itu operasional bus salawat dihentikan pukul 8 pagi waktu Arab Saudi sehingga jamaah haji yang biasanya berangkat ke Haram itu pukul 11 akhirnya mereka memilih menunaikan sholat Jumat di hotel maupun masjid terdekat dari hotel Tribuners. Itu yang menjelaskan kenapa suasana sholat Jumat di hotel ini sangat ramai. Demikian Ilo. Ya, dan juga rekan Mansur untuk persiapan puncak ibadah haji di Arafah nantinya seperti apa hingga saat ini, mengingat juga masih ada jamaah yang belum diberangkatkan ke Mekah. Ya, baik Tribuners, operasional haji gelombang kedua ini akan terus berproses hingga penutupan Bandara Jeddah di akhir Mei 2025 ini. Saat ini jamaah haji Indonesia jumlahnya kurang lebih hampir 75% itu sudah berada di tanah suci ya. Artinya tidak lama lagi seluruh jamaah haji Indonesia sudah akan berada di tanah suci. Jadi khusus hari ini ada diagendakan 20 kloter dari kota Jeddah akan tiba di kota Mekah. Demikian seterusnya sampai semua jamaah haji berkumpul di Mekah. Saat ini tahun ini Indonesia mendapatkan alokasi kuota 221.000 jamaah haji. Jamaah haji Indonesia akan bergabung dengan hampir 1.600.000 jamaah haji dari berbagai penjuru dunia dan semuanya nanti berada di kota Mekah, terutama di puncak haji di Ar-Musna, Arafah, Musdalifah, dan Mina, Tribuners. Dapat saya sampaikan juga di layar Anda saat ini adalah posisi kedatangan jamaah haji dari embarkasi Makassar di Hotel Sektor 3. Ini ke para petugas haji termasuk Kepala Sektor 3 Iqbal Ismail. Anda bisa saksikan di layar saat ini melayani langsung jamaah yang baru tiba. Prosedurnya biasanya ketua sektor naik ke bus kedatangan kemudian memberi pesan-pesan spiritual supaya jamaah haji senantiasa bersabar, kemudian memperbanyak zikir, menghindari gosip-gosip yang tidak perlu lama di tanah suci, semua energi difokuskan untuk beribadah. Ini prosedur penjemputan jamaah haji yang baru tiba di Mekah. Mengingat jamaah haji, terutama yang dari kedatangan Jeddah itu baru saja menempuh perjalanan jauh. 8 jam dari tanah air, 8-9 jam dari tanah air tiba di Jeddah, kemudian 1 hingga 2 jam dari Jeddah ke kota Mekah. Jadi kurang lebih 11-12 jam jamaah haji berada di atas transportasi, begitu pesawat maupun dari bus sebelum tiba di kota Mekah. Sementara
jamaah haji yang baru tiba di kota Mekah biasanya menunaikan langsung ibadah umrah wajib, mengingat jamaah haji Indonesia mengambil skema haji tamattu, mendahulukan umrah kemudian ibadah haji. Jadi ini prosedur penjemputan jamaah yang turun terlebih dahulu dari bus itu adalah jamaah haji lansia untuk mendapatkan pelayanan dari petugas yang sudah standby. Jamaah haji yang butuh misalnya kursi roda sudah disiapkan oleh petugas haji koordinasi dengan syarikat maupun pihak hotel Tribuners. Di layar Anda ini adalah kedatangan jamaah di Makassar, Bekasi Makassar di kota Madinah. Anda bisa saksikan ini barang-barang jamaah haji dari Madinah di luar koper dan koper kabin Tribuners. Demikian Ilu. Ya, dan juga rekan Mansur biasanya ketika jamaah haji begitu berangkat ke Tanah Suci dan juga yang salah satu momen yang ditunggu adalah momen belanja begitu. Apakah sudah ada jamaah yang hingga saat ini sudah berbelanja baik itu untuk kebutuhan pribadi dan juga untuk oleh-oleh nantinya bagi sanak saudara? Ya, baik Tribuners. Ini di layar Anda saat ini Anda bisa saksikan ini beberapa jamaah haji dari embarkasi Makassar. Sementara tanda kutip cek-cek harga sepertinya di sejumlah toko di kota Mekah ya. Di layar Anda saat ini adalah suasana di lobi Hotel Moro Al Alamiyah Tribuners. Di Hotel Moro Al Alamiyah ini toko dengan ada beberapa toko di lobi atau di lantai dasar atau basement hotel Tribuners. Di Hotel Moro Al Alamiyah ini di sektor 3 ada 4.300 jamaah haji Indonesia yang menunggu momen Arafah di hotel ini. Semuanya adalah jamaah haji asal embarkasi Makassar. Ini adalah mainan anak-anak yang biasanya jadi oleh-oleh dari Tanah Suci. Kemarin itu harganya di antara 55 real sampai 25 real. Angkanya bervariasi. Kalau di ini adalah di toko perlengkapan ya, Tribuners. Ini kemarin pantauan di tempat ini beberapa jamaah asal embarkasi Makassar masih sepertinya masih mengecek harga-harga yang ada di tempat ini. Ini kemarin di toko perhiasan ya, perhiasan emas maupun peralatan khusus untuk perempuan. Demikian Ilu. Baik rekan Mansur, terima kasih atas laporan langsung dari Mekah, Arab Saudi. Kami menantikan berbagai update informasi dan juga seperti apa berjalannya ibadah haji hingga pada puncak dan berakhirnya ibadah haji 2025. Selamat siang, selamat kembali bertugas. Dan Tribuners, wartawan Tribun Timur juga merangkum wawancara dengan Iqbal Ismail, Kepala Sektor 3 Mekah yang juga Kabid Haji dan Umrah Kemenak Sulsel. Simak selengkapnya berikut untuk Anda. Melayani 20. Baik, silakan Pak, layanan di sini. Jadi kami dari sektor 3 Mekah melayani 23.000 jamaah yang terbagi dari ke 25 hotel ya. Alhamdulillah jamaah kami itu sudah datang di Mekah sebanyak 14.000 ya, tinggal 9.000 lagi jamaah kami yang belum datang. Dan layanan yang kami berikan pertama layanan umrah wajib, pendampingan umrah wajib yang didampingi oleh ketua kloter masing-masing dan bimbat. Yang kedua layanan akomodasi, ya. Yang ketiga layanan konsumsi, ya. Yang keempat layanan bimbingan ibadah. Nah begitu pula pada saat jamaah haji datang, ya, bila koper-koper mereka belum sampai di hotelnya, kami akan mengantarkan koper mereka sampai ke hotel. Nah untuk hari ini hari Jumat ya. Nah kami sudah sampaikan lebih awal kepada jemaah haji
agar bila ingin sholat Jumat itu batasnya sampai jam 8 pagi bus salawat beroperasi. Lewat jam 8 pagi bus salawat tidak beroperasi. Nanti bus salawatnya beroperasi kembali pada pukul 14.00. Kepala Sektor 3 Daerah Kerja Mekah Iqbal Ismail memandu kedatangan jemaah haji kloter 2 UPG Embarkasi Makassar dari Kabupaten Pindrang dan Kota Makassar. Hari ke-23 operasional jamaah haji Indonesia, Siskohat Haji mencatat 53 jamaah haji kita meninggal dunia di Tanah Suci dan dalam 24 jam terakhir tercatat ada 8 jamaah meninggal dan berikut daftar nama yang dapat kami bacakan. Yang pertama La Apala dari Papua, Kabupaten Biak Numfor, berusia 59 tahun. Kemudian berusia 58 tahun, Toisa Narbun Syakir dari Jawa Tengah, Kabupaten Pemalang. Selanjutnya berusia 45 tahun, dan Tribuners berikut akan kita bacakan daftar nama jamaah haji yang telah berpulang. 45 tahun, Siti Nur Kunding dari Sulawesi Barat, Kabupaten Polewali Mandar. Kemudian 66 tahun, Kasminah Kusnan Halim, Lampung, Kabupaten Lampung Timur. Kemudian dari Banten,
berusia 60 tahun, Gustiatin Mahfudin Muhtar, Kabupaten Pandeglang. Kemudian 80 tahun, Ian Muhyiddin, Jawa Barat, Sukabumi. 63 tahun, Najamuddin Abdul Syukur, Sumatera Selatan, Kabupaten Ogan Komering Ulu. Dan 82 tahun, Sahrim Sulaiman. Tribuners, update terus perkembangan ibadah haji 2025 di kanal YouTube Tribun Timur dan website tribuntimur.com. Untuk perkembangan terbaru ibadah haji, dan redaksi Tribun Timur juga telah merangkum sejumlah liputan haji 2025 dalam 24 jam terakhir bersama dengan wartawan media center haji dan tribuntimur.com, Mansur Amirullah langsung dari Kota Mekah. Juga ada laporan reporter tribuntimur.com dari Asrama Haji Sudiang Makassar. Berikut untuk Anda. Saya Ilu Devisania beserta seluruh kerabat kerja pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Nurul Handrayani menjadi jamaah haji termuda asal Kabupaten Nrekang, Sulawesi Selatan pada musim haji 2025 ini. Perempuan berusia 23 tahun yang akrab disapa Yani itu menyampaikan rasa haru sekaligus bersyukur karena bisa berangkat menunaikan ibadah haji meski harus menggantikan sang bunda yang telah wafat. Ia menyebut kalau ibunya almarhum Syamsuarti Tajang mendaftar haji sejak 2010 dan wafat pada 2023. Yani juga mengungkapkan harapannya untuk bisa merasakan kehadiran ibunya saat berada di Tanah Suci Mekah nantinya. Ya. Oke, saat ini umurnya berapa? 23 tahun. 23 tahun. Kalau boleh tahu bagaimana ceritanya itu bisa menjadi jamaah haji termuda? Awalnya sebenarnya mama yang berangkat, cuman qadarullah mama meninggal tahun 2003, jadi saya yang gantikan sebagai pelimpahan porsi. Bagaimana sih perasaannya ini saat ini? Mama wafat tahun 2023. Saat ini bagaimana perasaannya? Sedih, terharu, maunya mama yang pergi tapi qadarullah. Mungkin ada pesannya mama dulu waktu mau pergi. Pesannya mama pas mau pergi tuh dia bilang sehat-sehat, jaga diri. Kira-kira kalau nanti di Mekah nanti ada tidak mau pesan doa yang mau dipanjatkan? Semoga pulang dari sana sehat, perginya sehat, keluarga semua sehat. Untuk doa mama itu. Semoga katanya kalau di sana bisa ketemu sama yang sudah meninggal, semoga. Ketemu juga ya. Iya, kasih sama memang begini. Mungkin kesehariannya sekarang apa? Kuliah di mana? di Unhas. Jadi sekarang saat ini jurusan teknik ya. Jadi ingin berdoa supaya dapat ketemu mama. Iya, di sana. Kalau persiapannya sendiri untuk Tanah Suci sudah ada seperti apa? Yang paling penting itu kesehatan fisik, itu paling penting. Dan terharu itu untuk berhaji bersama. Pernyataan itu dijawab penuh haru oleh Aeb Ahmad Sayuti, jemaah asal Bandung Selatan yang berhaji bersama istri dan 2 putrinya tercinta. Mereka tergabung dalam kloter 7 embarkasi Kertajati. Anak pertamanya Nashwa berusia 21 tahun, sedangkan Alia sang adik baru berusia 19 tahun. Ternyata ia menginginkan anaknya datang ke Mekah atau beribadah haji di usia muda atau sebelum mereka menikah. Ya, jadi kalau punya teman-teman, relasi atau saudara-saudara kita yang pengen mempunyai cita-cita ingin keberangkatan haji bersama orang tua, anak, ya kita program satu dulu lah, minimal orang tua perempuan dulu yang daftar. Setelah tergantung masa tunggunya ya. Kalau masa tunggunya itu 20 tahun, maka si ibu lebih dulu. Nanti setelah 10 tahun baru bapaknya nyambung supaya biaya nggak terlalu berat. Karena untuk mendapatkan porsi itu harga misalnya 20 tahun. Setelah 10 tahun bapaknya lebih baik masuk. Nah setelah 10 tahun masuk bapaknya. Jadi ibunya berangkat di 20 tahun kemudian, bapaknya daftar di 10 tahun sebelumnya.
Jadi ketika berangkat, si ibu bisa menarik mahram si ayah. Nah, kalaupun anaknya nanti diikuti di bawah si bapak 5 tahun. Nanti si bapak baru, si anak baru 5 tahun daftarnya, si bapak baru 10 tahun, si ibu udah 20 tahun. Ketika ibunya berangkat, otomatis si bapak ibu kadang ada pendamping, yaitu narik mahram suaminya. Suaminya bisa narik mahram karena udah daftar, buat daftar tunggu. Nah, si anak juga ini bisa ngikuti. Ya, strateginya kayak gitu. Jadi bisa bareng karena ada sistem yang baru 2 tahun ini ada sistem mahram. Alhamdulillah, ada senang, ada sedihnya juga. Kayak gak nyangka aja ya bisa kesini bareng orang tua. Senangnya bisa kesini bareng-bareng, bisa beribadah sama orang tua. Karena ini hal yang langka kan, belum tentu semua orang bisa. Sedihnya iya, adik saya belum ikut semuanya gitu. Yang dipersiapkan banyak, dari berupa doa-doa apa aja yang harus dipakai ketika berziarah atau ketika berumrah nanti, ketika tawaf nanti, itu harus dihafalkan. Orang tua saya juga sering menekankan ya supaya harus dihafalkan, soalnya ke sana tuh bukan cuman buat ini aja, harus kita tuh harus benar-benar di sini tuh buat ibadah gitu. Ya pastinya pengen jadi wanita yang lebih soleha lagi, yang bisa membanggakan Umi Abu juga, yang bisa menjadi contoh yang baik buat adik-adik kami. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد